Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah, barokah, sama alamah Allah curahkan untuk kita semuanya. Kiai Haji Muhammad Biliausi, Gus Abbas Buntet, Ketum PWILS Panglima Tinggi Laskar Sabilillah, hadir di tengah-tengah masyarakat Wonosobo saat haul Syekh Wonosobo, Syekh Pagaring Nagari. Dikandung maksud untuk bagaimana menata, menanggulangi, karena banyak sekali makam-makam dipalsukan di Wonosobo, terutama terindikasi bahwa Syekh Wonosobo akan dipalawikan. Ide muncul cemerlang ini tentunya sebagai bentuk bagaimana PWILS hadir di tengah-tengah masyarakat untuk meluruskan perjuangan luhur, untuk mengembalikan marwah perjuangan Wali Songo, ulama-ulama Nusantara. Tentunya tidak main-main kehadiran Gus Abbas. Bahkan besok hari beberapa tokoh PWILS termasuk Kiai Maduddin Usmal Al-Bantani, Gus Muafik, Bang Haji Roma Irama, dan Jenderal Dudung akan hadir di tengah-tengah masyarakat Wonosobo dalam rangka hul Syekh Wonosobo untuk bagaimana mengkaji, mengaji, memberikan sebuah pencerahan terhadap masyarakat terkait pemalsuan nasab Duriyah Rasulullah SAW dari klan Pahlawi. Tidak main-main. Beberapa tokoh nasional hadir karena pentingnya awal peradaban ada di Wonosobo, di daerah Dieng, dan peradaban tua ini tentunya harus selalu dijaga agar tidak dibelokkan oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab. Tidak usah panjang lebar, kita simak videonya. Sekali lagi mohon maaf yang kami hormati Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula niki insyaallah selesipun lalu menikah ini ada beberapa acara dan saya langsung bincang niku wonten Bengkulu, Tikung dinten Pengjambi kali dinten terus kang saya dinten tapi nanti masyarakat Wonosobo niku lok ibu kendiroso kali kula perencanaan haul Ki Ageng Wonosobo niku ngobrol ke awal akhirnya masyarakat dan narela jangan difokus pokoknya panjenengan harus datang. Ya ampun lillahi ta'ala. Kemudian maka dari itu nanti ada beberapa tamu di Pura Tingkal Sedaya sebabnya ini kami ditemui terus dengan bakal tertutup temu itu dan berikan hawanya asrat sangat. Para sedulur-sedulur, kenapa kula kali kanca-kanca niku ngingetaken panjenengan untuk berterima kasih kepada orang yang babat tanah Wonosobo, yaitu adalah Ki Ageng Wonosobo. Ini adalah supaya anak cucu kita semua tidak kehilangan sejarah. Anak cucu kita semua tidak kehilangan sejarah, supaya anak cucu kita tidak kehilangan orang tua, tidak kehilangan leluhur, tidak kehilangan pedoman-pedoman filsafat-filsafat dan ideologi kehidupan, supaya anak cucu panjenengan itu karakteristiknya betul-betul Indonesia, mewarisi daripada ajaran-ajaran para leluhur, ajaran-ajaran para orang tua dan sesepuh kita, yaitu adalah zaman dahulu di Wonosobo. Necorone agama Islam, agama yang rahmatan lil alamin. Terus jadi perlu para sedulur-sedulur mawon.
niki kersane Gusti Allah. Nek seumpami ono pergerakan PWI Laskar Sabilillah itu adalah min sunnatil ilahiyah, termasuk daripada sunnah Gusti Allah. Kenapa? Setiap 100 tahun itu wonten mayyujaddidu dinahu, yaitu adalah satu generasi, satu pasukan, satu kaum, ta'ifatun, satu golongan yang akan merevitalisasi daripada agama Allah. Kalau secara prosedur Imaduddin Al-Bantani sudah menganalisa pada waktu tahun 1244 Hijriah terjadi pergolakan selama ada di Indonesia lebih daripada 300 tahun di bawah kendali orang luar negeri. Kekuasaan Indonesia di bawah kendali Belanda, di bawah kendali Portugis, di bawah kendali Inggris, Portugis di bawah kendali Jepang, terakhir di bawah kendali daripada Belanda. Maka tahun 1244 adalah terjadi satu semangat untuk keluar dari penjajah yang disebut adalah Perang Diponegoro. Itu kalau Hijriah tahun 1244 Hijriah. 100 tahun kemudian para prosedur, ketika terjadi pergolakan masalah yang berkaitan dengan agama, muncul Wahabi di mana-mana, membid'ahkan, mengadakan satu gerakan-gerakan anarkis, gerakan-gerakan ekstrim, melupakan daripada Islam yang Sunnah wal Jamaah, gerakan yang digagas oleh Muhammad bin di seluruh Timur Tengah ketika itu. Maka setelah itu kemudian ada lagi mayyujaddidu dinahu setelah 100 tahun 1244, maka tahun 1344 Hijriah 100 tahun kemudian muncul di Indonesia 1926, yaitu adalah Nahdlatul Ulama. 1244 Pangeran Diponegoro, 1344 Hijriah muncul Nahdlatul Ulama. Dan saudara-saudara sekalian, sekarang ada satu polemik fenomena yang sangat luar biasa, dimulai daripada kira-kira abad pertengahan daripada ke-20 sampai akhir daripada abad ke-20 sampai tahun 1990 terjadi satu pergolakan dan perubahan di antara karakteristik umat Islam, di mana klan Ba'alwi sing disebut Habib yang sudah dipasang oleh Belanda ke zaman Rumingin untuk menguasai Indonesia dengan mengatasnamakan cucunya Rasulullah SAW. Ratusan tahun mereka mencangkok nama Kanjeng Nabi, ratusan tahun mereka mendoktrin. Bukan sekedar yang didoktrin adalah masyarakat orang luar, umat Islam, tapi yang didoktrin juga anak cucu mereka. Didoktrin bahwa mereka adalah pewaris cucunya Rasulullah satu-satunya. Mereka adalah sayyid, mereka adalah syarif. Sementara mereka karakteristiknya tidak sama dengan syarif, tidak sama dengan sayyid, jauh panjang dari pada api, apalagi bertepatan atau sama dengan akhlaknya baginda Rasulullah SAW, sangat jauh. Berkembang di mana-mana, mendoktrin umat Islam untuk selalu tunduk dan taat, untuk selalu menghormati mereka, mengglorifikasi mereka, mempertuhankan mereka selain Allah, mendoktrin mereka dengan doktrin-doktrin yang sangat luar biasa, dengan doktrin-doktrin sampai di luar batas kewajaran, bahkan segala ajaran agama kita, agama Islam. Masyarakat terbuai, orang Indonesia tertipu, orang Indonesia terbuai, masyarakat Wonosobo terbuai, tidur dalam kelam daripada kesesatan yang didoktrin oleh mereka, kalangan Ba'alwi. Mereka adalah seolah-olah klan turun dari langit, mereka adalah seolah-olah kaum yang sangat suci, mereka adalah pewaris surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka adalah seolah-olah adalah orang yang paling berhak bicara agama. Ratusan tahun sejak zaman yaitu abad ke-9 sampai kemudian juga saudara-saudara sekalian abad ke-19, abad ke-18, yaitu saudara-saudara menguasai Mesir dan Afrika. Mesir dikuasai, Afrika dikuasai. Setelah mereka menguasai Mesir dan Afrika atas nama cucunya Rasulullah, saudara-saudara sekalian, dengan nama yang sama, yaitu adalah Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib, Ubaidillah bin Ahmad Al-Mahdi. Mereka menguasai Mesir
Mesir mengatasnamakan junjungan Rasulullah, menguasai Afrika mengatasnamakan junjungan Rasulullah. Setelah mereka berkuasa, mereka membantai masyarakat Mesir. Mereka menguasai masyarakat Mesir, merebut harta-harta bukan pada haknya, merebut daripada istri-istri orang, membunuh daripada sesama umat Islam. Berkuasa di Mesir, berkuasa di Afrika. Begitu dihancurkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi berdasarkan izin daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka kemudian menurut salah satu wilayah mereka kemudian pindah ke Yaman, ke Hadramaut dengan julukan Al-Habib Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib, diganti Al-Habib Ubaidillah bin Ahmad. Saudara-saudara sekalian, menguasai Yaman, membuat makam palsu. Di Aden terdapat makam palsu, 2 makam palsu dibangun oleh golongan-golongan Ba'ali. Di daerah Aden diziarahi oleh mereka seolah-olah di dalamnya itu adalah ada jasadnya, padahal menurut sejarah tidak ada jasadnya. Makam itu dibangun atas dasar halusinasi. Bahwasanya beberapa hadis melihat ada cahaya jatuh di situ, 2 cahaya, berarti di situ ada makamnya wali. Dibangunlah makam, dibangunlah kuburannya Sayyid Al-Muhajir, Sayyid Ahmad Al-Abah, Sayyid Ahmad Al-Nafar, yang dilakoni oleh para ulama-ulama salaf. Diganti bukan Sayyid Ahmad Al-Nafar, tapi Sayyid Ahmad Al-Muhajir, julukan orang yang hijrah, seolah-olah mendoktrin kita bahwa Sayyid Ahmad itu betul-betul hijrah ke Hadramaut dan Yaman. Padahal di dalam sejarahnya tidak, Sayyid Ahmad tidak pernah hijrah ke Yaman, ke Hadramaut. Wafat meninggalnya di Irak Selatan, kuburannya di Irak Selatan. 600 tahun ulama mufakat pada kuburannya Sayyid Ahmad Al-Muhajir itu ada di Irak Selatan. 600 tahun ketika para ulama-ulama alim, para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, para mu'arrikhun, para pakar sejarah sudah menyatakan bahwasanya kuburannya Sayyid Ahmad Al-Abah Al-Nafar itu adalah kuburannya di Irak, kuburannya di Najd di Irak Selatan. Dibuat oleh Ba'ali di Hadramaut Bitarin, dibuat kuburannya Sayyid Ahmad palsu, tidak ada jasadnya, hanya berdasarkan halusinasi. Katanya seorang Habib melihat cahaya jatuh di situ sehingga dia meyakini bahwa itu adalah kuburannya Sayyid Ahmad. Jadi lihat di Wonosobo orang makam palsu sih. Kalau ini Ba'ali memang kerjaan Ba'ali itu mengalsurkan makam. Ini orang ceplok kayak teko Wonosobo gak sabar-sabar bebas ya. Oh pengen bolong apa enggak? Bolong apa ora? Wis arep digoreng maning marang Ba'alnya, digoreng maning kena kaya wae. Bagian ini Wonosobo dikuasai marang Ba'ali. Hati-hati saudara-saudara sekalian. Jadi kalau seumpama di Indonesia mereka kemudian membuat makam palsu, itu memang sejak dulu Mbah Bulit mereka sering membuat makam palsu. Dan pada akhirnya setelah membuat makam palsu, mereka membangun sejarah palsu. Di Yaman terdapat sejarah palsu. Makanya Ki Imaduddin Al-Bantani dan beberapa tokoh prasejarah mengatakan yang namanya Sayyid, yang namanya Ubaidillah atau Ali bin Ubaidillah, dan Ubaidillah termasuk adalah Al-Faqihul Muqaddam, karena tidak pernah dicatat di dalam sejarah-sejarah Yaman. Maka oleh Ki Imaduddin dianggap mungkin sosok Faqihul Muqaddam juga sosok fiktif, Ali bin Ubaidillah juga sosok fiktif. Sejarahnya dibangun maksudnya apa? Dalam rangka merebut sejarah Hadramaut dan sampai detik ini Hadramaut kali dikuasai oleh mereka. Jangan sampai ini terjadi di Indonesia. Jangan sampai ini terjadi di Wonosobo. Kupingnya bolong atau betul? Bolong atau betul? Mumet atau betul? Apa mumet? Wong aku ngaji kekancan ora dikai mangan mumet kok.
biasanya di kampung aku lek ono keitok kaya biasanya diperintah mangan disik orang ngomong disik biasanya. Aku lagi cerita itu lagi minggu rambut aku tersinggung saja. Aku lagi cerita kaya gue ojo tersinggung ngomong monosopo kok tersinggungan temen ke tak alu sampai itu. Biasanya di kampung aku yang krono hal itu biasanya kiainya diperintah mangan disik dan mereka ngomong angkeni monosopo ada budayanya beda yang aku sadar ada budaya beda-beda yang Cirebon ono kiai wetenge luwe ya dikaya 10 kali laut karena monosopo dikei apa dikei tisu apa jeneng ada budaya beda ngantuk kamu ngantuk ngantuk kamu apa ngantuk apa semua harus kenceng turu gak apa-apa terus orang apa aku dari TNU biasa wis kulino kok orang dipain mangan ditinggal turu wis kulino gini aku buatan wis buatan apa-apa film mawon poncing piak-piak film mawon rasa mangke nek seumpami peragat ngaji meripati gak dibuka-buka ya tak usah dibuka tinggal digotong mawon teng kuburan yang berbuka Kanjeng Nabi itu pasukannya 100.000 sementara yang dihadapi cuma 30.000. Pasukan Kanjeng Nabi banyak mayoritas Jumawa wis pasti menang kita gampang kok wah enteng aku Allahu yang terjaga Ustazanti kawalakut masyarakullah fi mawaqina kathirati wa yawma'uni Muhammad yang membantu kamu yang menenangkan kamu itu adalah aku bukan umatmu buktinya perang Quraisy umatmu banyak tapi falam tughni ankum syai'an walakin masyarakullah fi mawaqina kathirati wa yawma'uni tidak ajabatkum kafratukum falam tughni ankum syai'an kamu merasa banyak umat mayoritas kamu merasa hebat secara ekonomi, secara politik kamu sudah menguasai tapi begitu perangkumen ternyata umat kamu yang banyak tidak bisa membantu kamu umat banyak tidak bisa membantu kamu tidak mencukupi kamu tidak bisa menolong kamu ini hanya aku membuktikan di depan kamu bahwa yang membantu dan memenangkan kamu juga adalah aku dan umat. Jadi kamu jangan suka sombong terhadap mayoritas. NU Indonesia itu mayoritas. Tapi apa yang telah diperbuat oleh kalian? Apa yang telah diperbuat oleh kita semua sebagai warga NU? Kita semua sebagai warga NU, termasuk saya sebagai warga NU. Kenapa? Ratusan tahun, puluhan tahun warga NU disesatkan oleh Pak Ali baru ketahuan suara baru selama ini saya penuh repot maka saya selalu kadang-kadang kalau ziarah mohon maaf sedang belum jadi dan Basari dan Sunan Ampel Sunan Bonang Wali Songo bulan yang ngomong babu itu bulan maaf selama ini saya repot bahkan Rasulullah makam palsu ada di mana-mana di Wonosobo ada di sana ada di Demak ada di sini ada sementara di sana ada banyak orang NU pengurus NU-nya lengkap warga NU-nya ada sampai nanti panselnya ada panselnya banyak kenapa jawab a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a kalian terlalu sombong dengan bahwa saya adalah mayoritas kita ini dulu terlalu sombong bahwa kita itu mayoritas gak mungkin lah tuh di Wonosobo kan palsunya banyak ansurnya banyak ternyata perjuangan ada makam palsu itulah Allah yang tidak bisa dilawan oleh kalian jadi jangan suka takabur dengan Allah apa itu PWI orang PWI itu orang-orang NU yang gak benar orang PWI itu orang-orang NU yang ngecap benar jangan seperti itu ini apa ayo dinai bareng-bareng contoh adalah mobil yang paling depan lagi Abu Rasul antara
seret dengan naskah sabilillah PDI Bersatu. Inilah wujud dari perjuangan Nahdlatul Ulama yang sebenarnya. Kultural NU bersatu dengan satu Nahdlatul Ulama. Ini apa benar? Saudara-saudara, kalau kita bahas dengan nas, kalau kita bahas dengan tasawuf sangat berbahaya. Buat namanya Mi'raj itu adalah mukjizat. Betul betul? Betul betul? Mukjizat Hanas. Mi'raj adalah mukjizat. Mukjizat itu timbul dari mana? Al-Imam Ahmad An-Naqsyabandi, seorang ulama besar mazhab tarekat Naqsyabandiyah. Kita sebenarnya Jami'ul Usul fil Awliya. Tarekat Naqsyabandiyah ini panduan kita ini. Nek tarekat Sakariyah tak panduan kita Sintul Majid dengan Jawahirul Khamsah. Nek tarekat Syadiliyah niku Imam Abdul Hasan Asyadili niku panduan itu adalah Al-Mafakhirul Aliyah fi Tarekat Syadiliyah. Kalau seorang tarekat Sayyid Ahmad At-Tijani, tarekat Tijani ada Bughyatul Mustafid atau Bunyatul Murid ala syarfi Bughyatul Mustafid. Nenati tapi ku diwocok di panjang ini. Alhamdulillah Gusti pakai aku arek temen Gus 5 tahun ora usah rusak, kok dibuka ora ora usah rusak. Kenapa betul? Niki bapak saya mukjizat berasal dari Jauharatul Nubuwah, mutiara kenabian. Jauharatul Nubuwah berasal dari khususiyatul nubuwah, keistimewaan kenabian. Khususiyatul nubuwah diturunkan oleh Allah kepada manusia yang dipilih oleh Allah, yang disebut al-insanul mukhtar. Manusia kalau dipilih oleh Allah memberikan khususiyatul nubuwah, maka manusia itu akan menjadi nabi dan rasul. Maka kesimpulannya khususiyatul nubuwah tidak pernah Allah berikan kecuali kepada para nabi dan rasul. Nabi rasul mendapat khususiyatul nubuwah dari khususiyatul nubuwah, maka turun Jauharatul Nubuwah, dari Jauharatul Nubuwah turun namanya mukjizat. Dari mukjizat turun Isra Mi'raj. Artinya apa? Sopun wong sing ngaku oleh apa bisa mi'raj berarti mengklaim dirinya mendapatkan mukjizat. Siapa orang yang mengklaim dirinya mendapatkan mukjizat berarti mengklaim dirinya mendapatkan Jauharatul Nubuwah. Siapa yang mengklaim dirinya mendapatkan Jauharatul Nubuwah berarti dia mengklaim mendapatkan khususiyatul nubuwah. Sedangkan khususiyatul nubuwah tidak pernah Allah berikan kecuali para nabi. Kesimpulannya apa? Orang yang mengaku mendapatkan khususiyatul nubuwah bisa mi'raj kepada Allah sama dengan diri yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini warga NU sudah menolak semuanya bahwa ini tidak benar, sesat. Kita mesti seperti itu supaya masyarakat Islamnya imannya terjamin dunia akhirat. Ini sebenarnya cara lakon ini Indonesia. Kalian itu orang Wonosobo sering sekali yang ditanya lakon. Dari mana wujud lakonnya ketika ada makam palsu? Mana tanggung jawabku? Lakon. Bahwa hasilnya kalian semua orang Wonosobo hanya bisa membanggakan menjaga bangsa, menjaga leluhur, menjaga situs sampai ada makam palsu, sampai 78 makam palsu. Saya salahkan kalian dapat titik. Kenapa kalian baru munculkan di acara apa pengajian ada gending? Kenapa baru dimunculkan? Kalian takut sama siapa? Takut sama untung-untung, pijik kalian. Pantas orang Indonesia diperkosa sama orang Arab. Kenapa orang Arab memerkosanya? Aku untung-untung pakai jubah, pikirannya kiai itu asma. Rupanya begini mentalitas orang dulu. Sekarang kalian kalau ada acara halal, kalau ada acara keagamaan semacam hal maulid, jangan lepas dari gending. Jangan lepas dari gending. Jangan lepas dari pakaian Jawa. Jangan lepas daripada belangkon. Kalau saya mau, saya pengen pakai belangkon.
Tapi kalau saya pakai belangkon nggak malu licik, nanti seolah-olah Jawa melawan Islam, seolah-olah yang tidak pakai belangkon di framing bukan Islam, warisan hidup bunda. Ini sangat berbahaya memecah belah. Makanya di barisan kalian harus pakai apa yang pakai undang-undang seperti mereka. Nah, wis tangkes apa ya, wis tangkes aku lah di rumah bawah. Makanya saya mengatakan dengan pakai belangkon. Belangkon mojo lagi, kupluk irung mojo lagi. Kupluk putih apa? Kalau kupluk putih itu adalah khas daripada Banjarmasin. Banjarmasin itu khas kita itu. Bukan khasnya Yaman atau Hadramaut, khas kita. Cuma sekarang saja ada beberapa seolah-olah kalau kupluk putih itu seolah-olah itu seolah-olah padahal tidak. Saya di pesantren saya kalau ngaji pakaiannya apa? Batik. Seragamnya batik. Batik ini apa? Budaya. Batik ini apa? Imam Jalaluddin As-Suyuti ngendika di kitab Al-Itqan, seluruh kandungan Al-Quran ada di dalam Fatihah. Seluruh kandungan Fatihah ada di dalam Bismillah. Seluruh kandungan Bismillah ada di dalam baknya lafaz Bismillah. Seluruh baknya lafaz Bismillah ada di dalam titiknya Bismillah. Bak dengan titik itu penting. Makanya ajaran Islam baknya tidak boleh Bismillah. Ya, dan anjenengan ngotot maknanya Bismillah nopo dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih maha penyayang. Niku sanis makna, niku terjemahan. Ya sampai buka kitab Imam Ibnu Hisham, kitab Relatif yang namanya maknanya itu lebih daripada 33 makna. Ini bilang banyak makna. Di antaranya adalah simbol otoritas Allah, iman, totalitas, la haula wala quwata illa billah, orang nasi kuasa kecuali Gusti Allah, orang anak pengeras kecuali Gusti Allah. Maka setiap perkara sing otoritasnya Gusti Allah manusia tidak bisa melakukan, pasti dikasih inti. Sampean jalbul manfaat, menarik manfaat dunia nggak bisa. Makanya Allah sampean itu nyampat Gusti Allah. Oh pokoknya bismillah ditawasulat tabaruk. Sebabnya buatan bismillah sudah sampai. Sampai kerja, sampai minum, sampai makan, segala manfaat pada makan dan minuman akan diterima oleh kita ketika kita mengatakan Bismillah. Harus izin kepada Allah, karena tanpa Bismillah, tanpa Allah kita nggak bisa. Otoritas Allah termasuk juga daf'ul madar, menolak bahaya, wa daf'ul darar, wa daf'ul mafasid, menolak kerusakan. Itu manusia tidak bisa menolak kerusakan. Itu kecuali dengan pertolongan Gusti. Jadi kalau manusia itu mau menangkal kejelekan, maka Allah mengajari a'udzu billahi. Ya. Kalau tadi Kanjeng Nabi Isra Mi'raj. Kanjeng Nabi Isra Mi'raj itu memakai kekuatan sendiri atau memakai kekuatan Allah? Kanjeng Nabi Isra Mi'raj itu memakai kekuatan Allah atau memakai kekuatan sendiri? Kalau Kanjeng Nabi memakai kekuatan sendiri, kira-kira mampu atau tidak? Tidak akan mampu. Sebab sampai tidak ngertos dengan kecepatan cahaya satu detik bisa 60 km sampai 30-60 km, satu detik 60 km. Itu dari bumi ke langit nomor pertama itu dibutuhkan waktu 300 tahun lebih. Sementara Kanjeng Nabi usianya lebih dengan sejak itu. Jadi jelas bukan bakal mampu. Tapi kenapa kok Kanjeng Nabi mampu? Karena ada kekuasaan Allah. Maka di dalam Isra pun disebut Subhanalladzi asra bi abdi. Padahal nek sesampune wazan akalah ora oleh dikai bi. Nek cara nahu sora kok bisa. Lha ngono kata santu. Oh napa lafaz akalah bi niku mboten wonten. Nek umpama asrobi, kalau umpama dipakai bi asronya harus mujarrad sarobi. Kalau umpama pengen asro maka tidak hilang, kemudian abdunya dinasabkan asro abdu. Marotu bisaidin maroy mujarrad. Nek pengen bagi dua marotu saidin asab saidan.
Niki sing disebut nopo, sing disebut alamatul fi'lin mu'adda'an qasira ghairi masdari bihi lahu min tansibihi maqsulahu ilahnya an fa'ilin nahu katabatul kutub wa addu laziman di harfi jadhin fa in qulif fal nasbulil mujahid. Seperti orang habis yang penting ngantuk-ngantuk guys. Aku ngomong kayak dia bisa selesai canggung tak ngerti orang sampai jenggote kalau tak ngerti aku seorang berpercuma ini kampung aku tuh jenggote kalau tak ngerti aku seorang kok nih sopo itu berdus kacang paham? Tapi kalau di dalam ayat Al-Quran kalau asrofi amat asrofi wajah af'al kalau biaya itu sini kenapa? Maka tentu kata Imam Jalaluddin Al-Mahalli ini bukan ditaqdiyah tapi linsok menetapkan katakan sifatnya Gusti Allah yang Maha Kuasa memperoleh sifatnya Nabi Muhammad yang serba terbatas tipi betul kan misalnya masalah iman itu tidak ada urusannya dengan manusia. Iman itu masalah Gusti Allah gimana? Ini contohnya Gusti Allah kalau orang iman ya orang iman wala iman itu di ayat dari orang yang biasa ya Muhammad walaupun kamu mendapatkan ada Allah seluruh ayat Allah walaupun tidak ada hukum taubat orang mati bangkit dikunduti bahwa benar ada akhirat benar akan disiksa benar ada Allah maka doa kebaikan apa itu sama Nabi Muhammad kenapa sebabnya Gusti Allah urusan iman urusan itu Gusti innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man menyesat. Sesungguhnya kamu tidak akan memberikan hidayah petunjuk iman kepada orang yang kamu cintai Muhammad, tapi kalau seandainya aku bisa memberikan petunjuk pada orang yang aku kehendaki iman khusus yang dikasih Nabi maka dalam bahasa Arab lafaz amanah itu takdiahnya dengan bil amantu billah itu maknanya bil tidak mudah. Maka namanya malaikat diberikan kalimat oleh Allah kalimat tasbih tidak ada bidnya walaupun ada baknya subhanallah. Nabi Adam kalimat tahmid alhamdulillah tidak ada bidnya. Kalau Nabi Ibrahim atau Nabi Nuh la ilaha illallah kalimat tahlil tidak ada bidnya. Kemudian Nabi Ibrahim kalimat takbir Allahu Akbar walaupun ada baknya tidak ada bidnya. Tapi kanjeng Nabi Muhammad SAW panjenengan sebagai dibalikin kalimat Gusti Allah la haula wala quwwata illa billah. Sing amantu billah asra bi abdihi bismillah a'udzu billah. Lebih dari kisahnya sangat penting dan itu dibaca oleh para ulama dan guru kita maka dari dengan titiknya menunjukkan komprehensivitas universalitas kelengkapan kesempurnaan daripada ajaran Allah dan kekuasaan Allah untuk manusia dan kekuasaan Allah untuk manusia. Saya Gusti Allah bareng sampai KB banyak yang dalam dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ada Tuhan yang Maha Kuasa lebih kuasa daripada kita. Kesempurnaan ajaran Islam ini jangan cuma ada di teori tapi harus dipakai sehari-hari seperti memakai pakaian. Maka dibuatlah di bahas takwa yang diambil dari bak dengan titik bak dari titik. Nah jadi batik itu sih nggak bosan aku kumpulnya panjenengan belangkone panjenengan lo batik itu buat mau nanti aku ini udah batik mikir batik ini kurang itu nih yang pesantren itu seragamnya apa kan umumnya yang salah kamu petak-petak ini kurang bosan batik aku semua marah nopo nabi marah ada budayaku dewek. Kembali pada Islam. Ini konsep Rasul artinya apa? Orang yang mengakui Allah berarti mengaku dirinya jadi nabi. Ini yang jadi masalah yang namanya Ba'ali dan Habib itu sepanjang perjalanan ada di Indonesia. Kelompok yang paling betul melawan nabi palsu. Mirza Ghulam Ahmadiyah dikumpul sampai tragedi yang ada di Bogor sampai dirusak bangunannya dipimpin oleh Ba'ali seolah-olah mereka adalah paling islami, paling jagoan, paling pahlawan dalam masalah perjuangan Islam. Saudara-saudara sekalian, ada lagi Ahmad Musaddiq
juga dikepul habis-habisan mengaku nabi. Ono meneh wedo sing ngaku nabi, orang ku ngaku nabi tok, ngaku malaikat Jibril sapa dia ngaku malaikat Jibril, malaikat wedo. Dulu begitu dia ambil di dalam asal itu kejaya manusia ngomong apa ke malaikat Jibril itu ku BH. Oh, so malaikat Jibril nganggo BH. Kalau sering kerau kalau sedulur sepuluh tahun, ono meneh agama baru namanya Jasun Jawa Sunda. Niku nabinya jenenge Tugiling. Una Tugiling boten matching temen. Kene-kene panjenengan selawat kali gendingan panjenengan. Napa kali hadro panjenengan dulu pang-pang dulu selawat kali sallallahu ana Tugiling. Enak kan mboten? Enak kan mboten? Kalau begitu ngomong sih berak-berak itu saja ada Tugiling, kampung bisa gue. Sini boleh. Golongan berani paling kekal melawan mereka, tetapi sudah saya ungkap, diungkap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata mereka mengangkat 40 mereka lebih hebat daripada kanjeng Nabi Muhammad SAW yang mengungkap ini Allah. Siapa yang melawan ayat-ayat Allah, tidak usah kalian mengatakan bahwa Allah Tuhan kalian. Alladzina yukadzibuna bi ayatillah, wa yusibbukan mengangkat bohong tentang ayat Allah, tidak memandang ayat Allah. Wa yuriikum ayatihi la'allakum tatafakkarun. Allah mengajari kalian, wa 'allamal insana ma lam ya'lam, mengajari kalian sesuatu yang kalian belum tahu akhirnya jadi tahu. Artinya bagaimana Pak Ali nasabnya bagaimana mungkin zaman dahulu orang belum tahu, sekarang zaman keterbukaan sudah terbuka semuanya. Ternyata keadaannya seperti itu, maka kita wajib menolak. Apa sebab? Kalau tidak warga NU bahaya. Nah, sekarang bagaimana hukumnya orang mengaku-ngaku Mi'raj? Seumpama bukan Fatih Mukadam, seumpama si Tugiling, seumpama Tugiling, seumpama Nabi, seumpama Nabi Wonosobo, seumpama ngaku dheweke bisa Mi'raj. Atau seumpama Fatih Mukadam seperti itu, hukumnya bagaimana? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, termasuk juga Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, termasuk Imam Qadhi'iyah, dan para ulama ahli sunnah wal jamaah yang tidak terhitung khususnya dalam masalah akidah mengatakan apa sih? Manikta'a annahu urija bihi ila sitratil muntaha faqad kafara. Ayo nanti kayu mau kesenggara-gara di kayu kewan rapokat tapi yang baca siapa yang masih ngaku-ngaku bahwasanya dia pernah diriwayatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun sekali, padahal dia itu bukan Rasulullah, Nabi Rasul juga bukan. Orang ngaku-ngaku tersebut faqad kafara. Ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan sudah keluar dari ajaran Islam. Kalau kalian masalah Rasulullah merasa diri ahli sunnah wal jamaah, perhatikan lima itu ada lain lagi. Perhatikan tauhid Bukhari. Jangan sampai karena Anda merasa dekat dengan Bang Ali, Anda merasa cinta kepada Habib, Anda mengabaikan ulama-ulama bersama. Kalau usah ngaku ahli sunnah wal jamaah, kalau usah ngaku NU. Sebab NU itu ahli sunnah wal jamaah, pakaianmu NU tapi hatimu Ba'ali. Jelas ini nabrak akidah. Paham nggak? Wis. Sekarang kita berkaca. Bagaimana berpikirnya? Kalau berpikirnya percaya terhadap omongannya Habib, ada orang omongannya buruknya mengatakan bahwa dia itu bisa Isra Mi'raj 70 kali. Sekali. Kira-kira orang percayanya, muhibbinya itu kira-kira hukumnya bagaimana? Al-Imam Syarafuddin An-Nawawi dan para ulama yang lain mengatakan namanya apa? An-nan ra'an ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urija bihi ila sidratil muntaha faqad kafar.
harap ngomong-ngomong ya ya masing-masing saya buat kupingnya bolong siapa yang masih meyakini tidak meyakini ada seseorang selain Rasulullah setelah Rasulullah pernah dimikrofkan oleh Allah ke Sidratul Muntaha. Kalau ada orang meyakini ada sosok selain Rasulullah Israfil, orang yang meyakini itu hukumnya zakat basahnya mungkin punya kafir punya kafir sama surah dulu kayak orang bagaimana nasibnya warga itu, bagaimana nasibnya warga NU yang masih menghimpit terhadap Bali, bagaimana nasibnya warga NU yang masih senang menghimpit Bali dipikirkan oleh kita semua wa yurikum ayati la'allakum tatafakkarun. Gusti Allah sudah memberikan ayatnya menunjukkan ayatnya kepada kita semua la'allakum tatafakkarun dan sampai mikir ojo nyewa mikir ojo nyewa tekok paham menurut bahayanya menurut nah setelah sekian lima banyak antara doktrinnya adalah kalau seumpama ada Habib tidak sholat, kalau seumpama ada Habib tidak puasa Ramadan, senang perempuan, senang mabok, biarkan saja, jangan dinasihati, jangan diarubi, biarkan saja, karena mereka itu adalah orang-orang yang disucikan oleh Allah melalui syafaat mbahnya Kanjeng Nabi Muhammad Rasul tadi butuh Kanjeng bakal bakal disucikan oleh Allah, mereka bakal masuk surga tanpa hisab dengan syafaat mbahnya. Aku takut barang-barang sampai Allah ada manusia tidak mau sholat, ada manusia tidak mau puasa Ramadan, ada manusia senangnya mabok, senangnya zina, bisa masuk surga tanpa hisab. Tanya sama Habibnya ente agamanya siapa? Yang jelas ini bukan agamanya Rasulullah. Setuju? Setuju? Agamanya Kanjeng Nabi Muhammad. Agamanya Kanjeng Nabi Muhammad. Bahaya orang itu. Makanya pakai ngaku sering kudu kudu atau ninggalin ngotot-ngotot nangap-nangap jadi paling kau ngopos sampai sampai sadar. Tapi orang yang paling makan berarti tetap orang sadar orang itu. Tidak membuatkan bu paham membuatkan ini yang umum-umum saja yang kalian sudah tahu di YouTube. Ada oknum Habib di mana oknum Habib itu kemudian punya muhibbinnya itu meninggal. Si Habibnya datang, kata Habibnya bilang ya Fulan bin Fulan, anak tahu ente nggak pernah sholat, anak tahu ente nggak pernah puasa Ramadan, anak tahu ente nggak pernah apa senang mabok, masih senang perempuan, anak tahu. Tapi anak tahu ente senang sama anak, senang sama Habib. Kalau seumpama ente ketemu dengan muka rakil, tolong sampaikan surat saya untuk muka rakil. Suratnya diceritakan tentang anda kesirati kita ahli muka rakil disurati pak. Di situ coyak kembut. Gila betul. Udah disuruh aja bang Abdul suruh buat grup WA sama malaikat semua termasuk malaikat Israel. Apa kaki di cici juga. Bahaya apa boleh? Tolong sampaikan surat ini kepada Muhammad dan ente masuklah surga tanpa hisab. Berarti di bawah alam sadar kalian semua. Cucu-cucu kalian yang masih muda, yang masih hidup, agamanya masih dangkal. Artinya apa? Sembahyang orang penting, puasa Ramadan gak penting, mabuk kena coba-coba sampai itu gak apa-apa. Yang penting itu salah Habibnya, jaminan masuk surga. Menyesatkan yang luar biasa dan ini dari Sabang sampai mana-mana dan sudah terjadi di mana-mana. Orang ditangani dosa bisa paham? Mula Gusti Allah ngendika Imam Abu Madyan. Berarti Imam Abu Madyan namanya Imam Syuaib.
Syu'aib Abu Madian mino saking Maghribi al-Maghribi mino gadah torekot Syu'aibiyah. Imam Abu Madian itu murid Syekh Abdul Qadir Imam Abu Madian murid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Murid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dulu arane Imam Abu Sa'id Mubarak Al-Mahsudi. Abu Sa'id itu dua arane Imam Abdul Husain Al-Bukhari. Abu Husain Al-Bukhari dua arane Imam Abu Farid At-Tabusi. Abu Farid At-Tabusi dua jenenge Imam Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dua jenenge Imam Muhammad As-Siri As-Saqafi. Imam Muhammad As-Siri As-Saqafi kata guru jenenge Imam Abdul Qasim Al-Jubaini Al-Baghdadi sing kagungan tarekat Junaidiyah. Asawufe dicekel wong NU Ahlussunnah dan Ahlul Sunnah. Abdul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi kagungan guru Imam Ma'ruf Al-Karfi Al-Kurfi Al-Karufi Saminawon. Imam Ma'ruf Al-Kurfi kata guru namanya Imam Abdul Wahid At-Tamimi. Abdul Wahid At-Tamimi kata guru jenenge Imam Abdul Husain Ali bin Musa Ar-Ridho. Abdul Husain Ali bin Musa Ar-Ridho itu juga guru oleh Syekh Musa Al-Khadim. Syekh Musa Al-Khadim kata guru bapaknya yaitu Syekh Ja'far Shadiq. Syekh Ja'far Shadiq kata guru yaitu bapaknya Syekh Muhammad Baqir. Syekh Muhammad Baqir kata guru yaitu bapaknya Syekh Ali Syekh Abidin. Syekh Abidin yaitu kata guru kepada Sayyidina Husain. Sayyidina Husain guru bapaknya Syekh Ali Syekh Langsung jadi Rabbil Alamin. Imam Abu Madian. Imam Abu Madian kata murid Imam Muhammad Hawasim. Muhammad Hawasim kata murid Imam Muhammad Shalih. Imam Muhammad Shalih kata murid Imam Abu Hasan Ali bin Abdullah Asy-Syadzili singkat dengan tarekat Syadziliyah. Imam Abu Hasan Asy-Syadzili dia murid jenenge Imam Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi kata murid itu jenenge Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kurang diceritakan perusahaan itu aku suburan kada praktek ngerti ora bisa mogol-mogol dicangkem tok. Paham belum? Paham belum? Imam Abu Madian menikah al-haqqu yajri ala al-sinati ulama kulli zamanin bima yaliqu bi ahli. Kita bagi sholat kita senajan kita di bahasa Jawa tapi kelas tinggi. Ya, Masya Allah, Rasul banyak soleh darat berdiko yang dimaksud oleh Imam Abu Madian al-haqqu yajri ala al-sinati ulama kulli zamani bila yaliqu bi ahli. Artinya ketika ada satu kezaliman, kesesatan yang terjadi di dalam masyarakat dan masyarakat sudah merasa kesesatan itu sudah nampak di permukaan tapi masyarakat belum berani bergerak, maka Allah akan memunculkan yang hak kebenaran itu melalui lisannya para ulama yang dipilih oleh Allah dan untuk mengungkap semuanya sesuai dengan kepentingan untuk pembenahan agama. Nah, maka dari itu proses Rasul 12 tahun terjadi perang di negara, 13 tahun muncul Nahdlatul Ulama, 14 tahun muncul PWI Laskar Sabila dengan tesis dari Imam Bukhari. Ini adalah sunnatul ilahiyah. Paham bermata meskipun senang analis sebelumnya kedawan sebab makai persyaratan itu jam setunggal seumpama saking beri 6 jam begitu mereka jam yang mereka tentang orang yang bangsal jam yang begitu mereka jam kali lah sedangkan memang kebuktinya kita boleh Allah tetap wonten makai kepanggil itu tak jelaskan sebelumnya.